Dan pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang, karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya saudara, tidak memenuhi persyaratan saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini saudara nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Dudung Abdurrahman dipercaya menjabat sebagai penasihat khusus Presiden urusan pertahanan nasional di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Dudung telah dilantik sebagai penasihat khusus Presiden di Istana Negara Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Alhamdulillah, ini saya ucapkan terima kasih. Tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepercayaan melalui Bapak Presiden Pak Prabowo, sehingga saya diberikan kepercayaan sebagai Ketua KKIP dan penasihat Presiden bidang pertahanan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menceritakan ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya dan harus menghadapi masa Front Pembela Islam atau FPI dan pendukung Habib Rizik Syihab. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik, itu perintah saya, Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi, perintah saya itu. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu. Aksinya ketika itu memerintahkan anak buah untuk mencopot baliho bergambar Habib Rizik menjadi sorotan sampai mendapat banyak kritikan tajam. Hingga sosok Dudung mendapat julukan Jenderal Baliho. Jenderal Baliho mana yang kemarin nurun baliho Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baliho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Betul? Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi Indonesia yang inklusif dan toleran. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Siap berjihad. Siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya dengar
Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Saudara, polisi mengaku telah mengantongi 5 nama tersangka dalam kasus penyerbuan di Monas, Jakarta kemarin. Namun polisi menolak menyebutkan identitas mereka. Di tempat terpisah, Front Pembela Islam menyatakan siap melakukan perlawanan dalam kasus ini. Gambar inilah yang antara lain menjadi alat bantu polisi mengusut kasus penyerbuan FPI atas massa yang sedang memperingati hari lahir Pancasila di Monas kemarin. Dalam aksi ini, perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Polisi mengaku telah mengantungi 5 calon tersangka dalam kasus ini. Jadi kita sudah mengidentifikasi sementara ada 5 yang kita bisa masukkan kategori sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan. Pernyataan polisi disampaikan usai menemui sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat di kantor Markas Besar Kepolisian Jakarta. Terima kasih. Di tempat terpisah, pimpinan Front Pembela Islam menggelar konferensi pers di kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Mereka menyatakan perlawanan atas rencana penangkapan anggotanya. Sekarang untuk penangkapan terhadap laskar kami akan melakukan perlawanan sampai titik darah yang terakhir. Allahu Akbar. Kami menyuruhkan kepada Presiden, jangan diam-diam ikut ngomong-ngomong tangkap, bubarin Ahmadiyah. Dan saya nyatakan, kalau Ahmadiyah dibubarkan, begitu kepres terbit, katakanlah misalnya 2 hari atau 3 hari lagi, yaitu berarti hari Rabu, hari Kamis silakan tangkap saya, Munarman, Sarjana Hukum, selaku Panglima Komando Laskar Umat Islam. Penyerbuan atas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) kemarin menuai kecaman. Sejumlah korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit akibat penyerbuan ini. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mengobrak-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, itu kan aneh. Sementara itu 9 orang masih dirawat di rumah sakit akibat penyerangan FPI ke massa Aliansi Kebangsaan Minggu siang kemarin. Sebagian besar mengalami luka serius akibat pemukulan dan terkena benda tajam, termasuk seorang wanita yang harus dirawat karena menderita gegar otak. Oming masih terbaring lemah. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ia menderita gegar otak akibat pemukulan benda tumpul. Oming mengaku tidak habis pikir mengapa peringatan hari lahir Pancasila yang ia ikuti berubah menjadi penyerangan FPI terhadap massa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri itu ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya. Bahkan orang yang sudah berdarah-darah pun masih tetap diancam gitu, membawa bambu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada orang yang membawa senjata gitu, senjata pipa gitu, pipa ledeng kecil itu, bukan cuma bambu yang mereka bawa sebagai bendera. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang pernah ikut demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Kekerasan massa FPI ini juga dirasakan oleh aktivis Nahdlatul Ulama Guntur Romli yang menceritakan pengalamannya saat dibesuk Gus Dur. Saya sih kalau di tempat sih nggak tentu selamat ya, tapi saya lihat ibu-ibu sama anak-anak dipukulin itu, umur 3 tahun itu akhirnya saya mau ngalamin gitu terus ya, mereka saya nggak tahan. Mungkin yang mereka semakin kalah nyerang saya itu Pak, saya kan pakai kaos Gus Dur nih. Kongko baru Gus Dur, terus ada gambarnya Bapak gitu lah. Puluhan orang sempat merasakan kekerasan yang dilakukan massa FPI di halaman Monas. Sampai petang ini, 9 orang masih dirawat intensif di rumah sakit. Selain mengalami luka fisik, tentulah peristiwa ini menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Kenapa ormas Kristen yang radikal kok tidak dibubarkan, betul? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia.
Apa lupa peristiwa Sampit? Apa lupa peristiwa Sambas? Kali ini Anda tidak boleh kalah. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu, lawan mereka. Umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Lalu akhirnya terjadi perang hari itu, saudara. Terjadi perang jam 3 sore bertempur di tengah kota. Di mata Dudung, tingkah masa FPI maupun pendukung Habib Rizik dirasa tak pantas. Banyak kata-kata seruan jihad dan revolusi di baliho. Bahkan sampai ada yang menyembah baliho bergambar Habib Rizik. Habib Rizik sehat. Dudung juga mempelajari melalui video terkait apa saja yang dilakukan Rizik Syihab. Baginya, sikap Rizik Syihab menjelek-jelekan Presiden Jokowi sebagai tindakan yang tak pantas. Bahkan Dudung mengaku sampai mendidih darahnya mendengar Habib Rizik saat menghina sosok Presiden Jokowi. Siap turunkan Jokoduk, siap turunkan Jokoduk, siap lengserkan Jokoduk, takbir. Mengangkat penasihat khusus Presiden 3, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Saudara Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman menanggapi kritikan terhadap aksi penurunan baliho pimpinan FPI Rizik Syihab yang dilakukan oleh anggota TNI. Menurut Pangdam Jaya, TNI ikut menurunkan baliho Habib Rizik karena Satpol PP mendapat hadangan dari Ormas Front Pembela Islam FPI. Karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Lah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP, kok pemerintah itu jelas organisasinya, ya strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Untuk ke depan kita ya himbauan kepada mereka kita sampaikan biar dia paham tentang hukum yang berlaku. Bukan hukumnya dia, hukum yang berlaku di pemerintahan negara Republik Indonesia. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman mendadak dilaporkan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Sebelumnya, Koalisi Ulama, Habib, dan pengacara anti penodaan agama berencana melaporkan Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB Rudi S. Kamri menilai laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti mengingat Jenderal Dudung tidak bersalah. Pelaporan terhadap Jenderal Dudung terindikasi untuk sekedar cari panggung, sebab koalisi yang terbentuk memiliki kedekatan khusus dengan Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam. Menurut Rudi, Jenderal Dudung Abdurrahman memang terkenal tegak lurus dalam memberantas kelompok intoleran. Hal tersebut terbukti ketika Kasat Dudung Abdurrahman menjadi Pangkostrat. Ia berani menurunkan baliho HRS dan FPI pada masa itu. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Siap habisi mereka, siap sikat mereka, siap angkat senjata, siap revolusi, takbir. Jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harga saya, murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua masyarakat Singkawang siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap mati demi Islam, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih, siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dilaporkan Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Dudung dilaporkan terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab yang dinilai menodai agama. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah bohong. Pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di podcast Deddy Corbuzier kembali mencuri perhatian. Saya ingin kalimat Tuhan bukan orang Arab yang dilontarkannya kembali dipermasalahkan. Elemen masyarakat atas nama Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP APA melaporkan Dudung ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Pusboman. Pernyataan Dudung dinilai menista dan menodai agama. Bapak Dudung entah selaku pribadi, entah selaku kasat, kita anggap telah melakukan pelanggaran hukum. Dan contoh itu ada, yaitu Ade Armando yang menyatakan sama dengan Jenderal Dudung menjadi tersangka, tapi Jenderal Dudung tidak. Yang menurut Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Persis dari pernyataan saya sama seperti Pak Ade. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa, bisa. Allah itu, Tuhan itu Maha tahu. Gitu. Ngapain pakai bahasa Arab? Saya bahasa Arab itu bisa. Tetapi kalau hal-hal yang krusial, misalnya kalau saya berdoa, amin sakitin namdan dan diafina wa yatafiru majidiyah. Irobana la ta'afamu yang bagi jalan kejibalan wa ajim sultani. Allah masyarakat salamatan bidin ma'afiyatan jasa terjadikan fi'il wa ta'adisi wa ta'adisi makan indah wa ta'adisi Allah amin saya bisa itu doa selamat, tetapi kalau doa ya Allah saya ingin membantu orang, ya Allah saya ingin menolong, saya cita-cita saya hanya satu dari dulu, saya ingin menolong orang, saya ingin membantu orang, karena dengan tangan Tuhan maka Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang amanah. Itu doa saya. Tapi pakai bahasa Arab saya kan nggak bisa. Akhir-akhir ini, bukan hanya akhir-akhir ini, bahkan bisa ke depan. Setiap panitia yang mengundang saya ceramah, kebanyakan, nggak semua, kebanyakan 90% didatangi sama polisi. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga bicara soal Rizik Syihab dan Bahar Smith saat membahas isu radikalisme. Dudung menambahkan apabila seseorang berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam. Udahlah, Rizik juga pulang dari sana, udah dia berusaha macam-macam ibadah yang baik, berbuat yang baik, gak usah ngata-ngatain, gak usah ngomong. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Ya. Kalau kita baik maka kita akan baik. Ini hukum akrab. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya karma, pasti akan ada balas. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari adu domba. Jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari hasut menghasut. Habib Rizik, beliau di masa tua organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya wafat, saudara-saudara, dibantai, ditembak, dibunuh.
penjahat, biadab, bangsat. Siap lawan 9 nada, siap hancurkan 9 nada, siap ganyang 9 nada. Takbir. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Honden and Inlander Verboden. Terus kalau Habib cinta, kenapa Habib gebukin 2 orang? Itu 2 orang anak kecil dianiaya. Yang saya pukulin nih Habib palsu, yang nipu ratusan juta, udah punya anak. Terus saya pukulin depan orang tuanya lagi. Tapi tetap orang-orang yang gak suka penganiayaan anak, penganiayaan anak. Wajar sekali jika para futurolog Amerika itu pernah memprediksi bahwa negara Indonesia ini akan bubar. Indonesia akan terpecah-pecah menjadi banyak negara, dan bahkan Indonesia itu namanya akan hilang pada akhirnya. Karena faktanya bahwa negara Indonesia ini sudah berpuluh-puluh tahun dijajah, dirusak, diinjak-injak dan diacak-acak oleh para oknum-oknum yang selama ini menggunakan gelar Habib agar dipandang sebagai keturunan Nabi. Itu sudah jelas-jelas nyata di depan mata. Dan jika ini dibiarkan, maka bukanlah hal yang tidak mungkin negara Indonesia ke depan bisa bernasib seperti Palestina yang seluruh tanah airnya ingin dikuasai oleh Yahudi Israel. Karena fakta sudah menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh para oknum Habib yang terang-terangan ingin membelokkan sejarah bangsa Indonesia, yang itu adalah wujud penjajahan sejarah yang sangat nyata, itu jelas sekali cara yang digunakan sama persis seperti cara yang dilakukan oleh kaum Yahudi Askenazi Israel juga. Video ini adalah salah satu bukti contohnya. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non-politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan-kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatukan orang, dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Sekarang banyak makam para Habib. Ini Habib Husin, Ahmad Ba'agil, padahal dulu nggak ada. Sekarang banyak ditanduri makam-makam Habib. Makam di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dirusak oleh anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS. Mereka menyebut makam dengan batu nisan bertuliskan Habib itu sebagai makam palsu. Sejumlah warga tengah membongkar makam wali palsu di Kampung Malegor, Kecamatan Sukamarga, Kecamatan Sajer, Kabupaten Lebak, Banten. Dikabarkan bahwa ada kompleks pemakaman yang di dalamnya ada 3 kuburan palsu habaib, ya, tepatnya di Desa Gerongan. Komite Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dari Dewan Legislatif Palestina menuduh otoritas pendudukan Israel yang membangun kuburan palsu di sekitar Masjid Al-Aqsa. Menurut Ketua Komite, Ahmad Abu Halabiah, ini adalah upaya untuk memalsukan bukti, untuk membuktikan kehadiran bersejarah Yahudi di kota suci Palestina. Sekiranya 300 makam palsu telah dibangun di Jabal Al-Zaitun, timur Masjid Al-Aqsa, dan 200 lainnya di Wadi Al-Hilwa di Silwan, selatan masjid. Selain itu ratusan lainnya di berbagai wilayah di Yerusalem yang diduduki, terutama di Kota Tua. Anggota parlemen menunjukkan bahwa makam-makam ini dibangun selama 2 tahun terakhir. Satu daerah, katanya, bahkan disebut pemakaman Yahudi. Ini jelas merupakan distorsi sejarah, sekaligus bukti bahwa Israel adalah penyusup, tambah Abu Halabiah. Membangun makam tanpa sisa-sisa manusia di dalamnya, tegasnya. Memperkuat proyek pemukiman dan melayani kepentingan pendudukan. Dia menyebut bahwa agresi Israel terhadap Masjid Al-Aqsa terjadi setiap hari. Nah, jadi membelokkan sejarah dengan cara mendirikan makam-makam palsu, makam-makam fiktif, yang diberi identitas seolah itu adalah leluhur mereka yang sudah berjuang, yang mati dan dikuburkan di Indonesia, dan dengan cara membelokkan sejarah,
mengklaim bahwa leluhur mereka adalah yang memperjuangkan proklamasi dan lain-lain sebagainya, itu adalah cara yang sama dengan Yahudi Askenazi. Cara mereka itu sama yang akhirnya ingin menguasai Indonesia. Makanya jangan heran jika sekarang ini bermunculan tokoh-tokoh mujadid dari kalangan ulama Nusantara, dari kalangan NU seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Banten, Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Surabaya, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Gus Muafik dari Jawa Timur dan lain-lain, juga seperti Dr. Sugeng, yang mereka ini berjuang melawan dan membongkar fakta palsunya nasab para Habib keturunan Ba'alawi melalui pembuktian secara ilmiah, melalui kajian ilmu-ilmu nasab, kajian ilmu-ilmu sejarah, bahkan juga melalui tes DNA. Nah, tetapi mengapa mereka ini seolah terpaksa bergerak berjuang sendiri dan justru malah ditentang bahkan difitnah oleh sebagian ulama-ulama dari kalangan NU itu sendiri, seperti ketua umumnya yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Rois Amnya yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, itu adalah bentuk bukti bahwa Habib-habib keturunan Ba'alawi itu sudah berhasil mendapatkan pengaruh kuat di tubuh NU dan berhasil memecah belah ulama-ulama NU. Padahal sang pendirinya NU sendiri yaitu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah jelas-jelas memberi fatwa menolak bahwa Habib adalah sebagai keturunan Nabi. Ini adalah bukti videonya. Jadi sekarang nyata di Jawa Wetan, Jawa Timur, sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimah Sayyid dan Syarif dan Syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah SAW sahaja. Ini jadi dengan print out di Flipbox, dengan download dan print out semua. Wajib dimiliki. Jadi kalau ada orang NU kok membenci kami perjuangan ini, oh berarti kurang informasi. Apalagi ya yang duduk di struktural, wajib supaya tidak kualat dengan kiai-kiai sepuh kita. 25 kiai sepuh ini khusus Jawa Timur saja, belum lagi yang lainnya tahun 1932. Subhanallah, subhanallah, begitu waskitanya ulama-ulama kita dulu dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Karena apa? Dulu memang sudah terjadi geger nasab. Jadi dalam manuskrip kajian yang baru-baru ini ditemukan terhadap data penting yang mencatat bagaimana Nahdlatul Ulama sejak era Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah membahas secara mendalam isu terkait garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Diskusi dalam Bahsul Masail tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa keturunan langsung Nabi lebih tepat diberi gelar Sayyid atau Syarif. Dilalai loh ya. Para Habib ya tetap memegang teguh nama Habibnya dan dilestarikan sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang mencela-mencela Syahid Utsman bin Yahya, kadang-kadang gitu. Dan sekarang mau mencoba untuk hijrah lagi dari Habib ke Sayyid. Kalau Syarif kan jelas langka. Syarif biasanya min dzurriyyati Hasan, tapi yang Husain ini biasanya Sayyid. Sayyid Bahar Sumed. Nah, nanti gak pantas kok. Sayyid Muhammad Rizik, gak pas ya, gak enak ya, gak enak belas ya. Gak enak. Jadi kita semua sudah punya pegangan gitu loh. Jadi nanti kalau ada yang syad, yang telencel dari aturan, wong NU kok malah tambah musuhi kita. Itu nih malah meninggalkan 25 Mak Jating Jawa Wetan yang dulu telah mengisbat dalam Bahsul Masailnya. Jadi LBM NU PBNU harus punya ini manuskrip. Download di Flipbox yang kami sertakan, wajib. Nah, lantas bagaimanakah langkah dari pemerintahan di bawah Presiden Prabowo menyikapi bentuk penjajahan sejarah oleh para oknum-oknum keturunan Ba'alawi ini? Sebelum kita sama-sama menyaksikan videonya yang menjadi kode keras pemerintahan Presiden Prabowo, yang itu menjadi ancaman serius untuk para Habib yang sudah menjajah dan ingin mengacak-acak sejarah Indonesia. Nah, berikut inilah video yang mewakili langkah pemerintahan Presiden Prabowo. Saya ingat apa kata Janur.
seandainya tidak ada pemerintah kolonial, maka sesungguhnya yang terkenal pertama di Indonesia itu misalnya Universitas Lirboyo, Universitas Termas, Universitas Tagbiran, bukan UI, bukan UGM, bukan ITB. Sejarahlah yang membelokkan nomenklatur ini menjadi seperti apa adanya sekarang. Jadi salah satu fungsi kami, Pak, kita sopan Pak, kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Maka itu Rasulullah mengatakan bahwa penting sekali ulama itu. Ada hadis Nabi kan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya suatu suku, satu etnik, ya, itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama. Jadi ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Nah, jadi di bawah Kementerian Agama, pemerintah akan melawan segala macam bentuk upaya-upaya pembelokan sejarah seperti yang jelas-jelas selama ini sudah dilakukan oleh para oknum keturunan Ba'alawi. Meskipun harus menghilangkan satu etnis keturunan Ba'alawi itu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pesan-pesan dari Habib Rizik sebelum Bapak Prabowo dilantik, yang menyatakan untuk tidak gentar dan tidak khawatir akan adanya demo-demo, karena menurut Habib Rizik demo tersebut ditujukan kepada penguasa yaitu Jokowi. Namun pesan-pesan dari Habib Rizik ini ditolak telak oleh Bapak Prabowo dengan mengangkat Bapak Dudung Abdurrahman yang notabene-nya pada waktu zaman Gus Dur menentang keras terhadap kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.